memahami bisnis VTube kita ke depan itu sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya dan saya ulang-ulang terus, kita tidak bisa menggunakan pola pikir lama. Pola pikir lama dalam arti pemahaman kita terhadap VTube sebelumnya itu tidak lantas bisa demikian saja kita aplikasikan ke dalam bisnis VTube kita ke depan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis dari channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dikaruniai kesehatan, sehat lahir batin ya. Teman-teman, tidak perlu lama-lama. Saya siang ini cuma ingin menyampaikan teaser untuk konten-konten yang akan disampaikan oleh channel saya dan channel-channel teman-teman yang lain. Hari ini teman-teman mesti memperhatikan atau nongkrongin channel My Future Business School, channel Sandikala, channel Chris Corp, channel For Life Outbound Transformer, channel 5 Minutes Group, channel Dema Hendrik Immanuel, kemudian channel Vergunya. Ada yang lain nggak? Nggak ada 7 tadi ya. 7 channel itu jangan sampai tidak ditonton salah satunya, karena sepanjang hari ini sampai malam nanti akan ada update-update yang cukup signifikan yang mesti teman-teman mengetahui, supaya nanti ketika malam atau pagi besok mendapatkan informasi-informasi detail dari leader Anda masing-masing, pengundang Anda sudah ada basisnya, basis dari detail yang disampaikan oleh para leader itu. Karena memahami bisnis VTube kita ke depan itu sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya dan saya ulang-ulang terus, kita tidak bisa menggunakan pola pikir lama. Pola pikir lama dalam arti pemahaman kita terhadap VTube sebelumnya itu tidak lantas bisa demikian saja kita aplikasikan ke dalam bisnis VTube kita ke depan. Karena memang perbedaan, perubahan, perbaikan dan lain sebagainya, persentasinya itu cukup besar, sehingga paradigma dirubah. Inilah yang perubahan-perubahan paradigma ini akan memudahkan kita untuk memahami keterangan-keterangan detail yang nanti akan disampaikan oleh para leader Anda masing-masing. Teman-teman, saya sudah membuat beberapa catatan yang nanti teman-teman mesti perhatikan poin-poinnya. Yang pertama, VTube itu sebenarnya bisnis apa? Apakah VTube itu bisnis investasi? Yang kemudian membuat VTube dulu diilegalkan ya. Itu apakah memang seperti itu, atau sekarang ini VTube sudah menegaskan bisnisnya itu sebenarnya seperti apa? Itu nanti kita akan jelaskan di dalam konten kita. Kemudian yang kedua, yang kita kenal selama ini VTube adalah bisnis periklanan, maka di sana ada VTube Ads. Nah, VTube Ads itu sebenarnya apa gunanya? Gitu. Guna dari VTube Ads di dalam bisnis yang kita jalani di luar VTube ya, yang dijalani oleh UMKM, yang dijalani oleh korporasi, oleh holdings, oleh perusahaan-perusahaan besar yang mengandalkan penjualannya melalui periklanan ya. Itu sebenarnya fungsinya apa? Kemudian sejauh mana gunanya
iklan bagi bisnis-bisnis di dalam dunia ini ya Pak. Guna dari bisnis itu sebenarnya guna dari ads itu sebenarnya sejauh mana buat bisnis yang sedang dijalankan, yang sedang running gitu. Kemudian yang ketiga, apakah dengan dibukanya VTube 3.0 ini nanti memunculkan kemudahan-kemudahan atau justru kesulitan-kesulitan? Ini yang perlu teman-teman nanti pahami supaya ketika memahami cara dalam menjalankan bisnis ini nanti tidak merasa ada yang kurang ya. Jadi bisnis VTube ini nanti yang 3.0 lebih mudah atau lebih sulit daripada yang bisnis 2.0. Kemudian kita tentu mengenal akun personal dan akun bisnis. Dulu di VTube 2.0 itu dulu sudah ada upgrade ke akun bisnis gitu kan. Nah, tapi di 2.0 semua akun apapun personal maupun bisnis kan waktu itu masih sama saja. Nah, ini nanti ada perbedaan. Nah, sejauh mana perbedaannya? Ini harus diketahui karena kalau tidak mengetahui ini, maka Anda yang masuk ke dalam VTube untuk berbisnis nanti bisa terjebak kalau tidak memahami hal ini. Gitu ya. Kemudian catatan saya berikutnya, kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan Pak Tongam, VIP boleh dijual, tapi tidak boleh dibeli. Begitu ya, aturan yang dibuat oleh SBI seperti itu. Nah, bagaimana kita VTube ini nanti menformulasikan bisnisnya sementara VIP tidak boleh dibeli oleh member? Nah, ini nanti bagaimana? Apakah kemudian tidak ada semacam VIP, tidak ada pengganti nilai atau bagaimana? Jadi ini juga sangat penting untuk dipahami dulu supaya nanti kita tidak salah mengerti. Wong VIP boleh dijual tapi nggak boleh dibeli, itu nanti berarti implikasinya adalah kalau hanya sampai di situ maka otomatis kita hanya bisa dapat memainkan VIP ini secara gratisan 0,3 ya dulu ya, 0,3 VIP dulu. Nah, ini nanti ke depan akan seperti apa? Ini sangat penting karena disitulah core-nya. Kemudian, justru ini yang poin ini yang kenapa saya bilang ini core, karena disitulah kemudian sebagian orang menyatakan bisnis VTube tidak lagi menarik. Itu karena di poin ini. Maka kita harus mengetahui, saya di dalam konten sebelumnya saya bilang VTube saat ini malah justru semakin menarik. Nah, di mana sisi menariknya? Ini yang perlu kita pahami sebelum kita memasuki hari di mana kita bisa on-kan VTube, kita bisa check-in istilahnya ya. Kemudian poin yang keenam nih, ini pasti menjadi pertanyaan teman-teman semuanya. Apakah masih ada misi bintang? Nah, ini pertanyaan sejuta umat, 17 juta umat. Nah, ini jangan sampai nanti teman-teman ketinggalan informasi sehingga tidak memahami ini, sehingga nanti kalau VTube sudah mulai kita bisa gagal paham di situ. Kemudian poin berikutnya, apakah perbedaan dari ads untuk UMKM dan ads untuk corporate, untuk korporasi, untuk holdings dan lain sebagainya, untuk perusahaan-perusahaan besar itu? Kenapa kok kemudian dipisahkan perlakuannya melalui dua website yang berbeda? Ini harus Anda perhatikan. Ya, salah satunya sudah saya bagiannya sudah saya jelaskan di dalam konten sebelumnya, tapi
ini nanti akan dibahas lebih mendalam nanti malam insya Allah ya. Kemudian, nah untuk menanggapi masalah rumor yang selama ini sudah berembus, nanti kalau VTube on itu akan ada verifikasi. Nah, seperti apa detailnya? Itu nanti teman-teman harus benar-benar memahami supaya nanti jangan kemudian nanti sudah mulai on kemudian bingung loh. Katanya ada verifikasi. Nah, kok ini enggak? Kok verifikasinya kapan? Detailnya seperti apa? Berapa lama verifikasi? Gunanya verifikasi itu apa? Nah, ini semua ini Anda harus pahami dulu. Kemudian pertanyaan 17 juta umat juga. Jutaan umat menanyakan apakah masih ada EC? Kalau masih ada EC, sistemnya seperti apa? Cairnya duit berapa lama? Model pencairannya bagaimana? Apakah ada potongan? Apa segala macam? Itu nanti kita akan jelaskan juga. Tapi tidak sekarang ya, ini terlalu panjang kalau kita jelaskan sekarang semuanya. Kemudian, dan ingat bahwa penjelasan ini, poin-poin ini, kemungkinan besar tidak dijelaskan hanya dalam satu channel. Pasti nanti channel satu dengan channel lainnya, ada 6 channel, yang secara keseluruhan ada dari My Future Business School pasti nanti akan menyampaikan, tapi tidak sedalam yang disampaikan penjelasannya ya. Maksud saya penjelasan detailnya tidak sedalam yang disampaikan teman-teman konten kreator 6 ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Nanti di refer ulang kalau lupa siapa saja. Tadi sudah saya sebutkan semuanya. Ada 6 ya. Tadi saya menyebutkan 7, tapi salah satunya adalah My Future Business School. Jadi yang saya sebut konten kreator di luar My Future Business School adalah 6 ya. Jadi jangan salah memahami. Kemudian oh ya, kan ada VTube, ada V Plus, dan Pak Prabowo juga sudah menyebutkan tentang adanya bisnis baru, di situ ada game dan lain sebagainya. Itu disebut di dalam konteks ini adalah collaboration. Nah, business collaboration, kolaborasi bisnis di dalam VTube ini dan bisnis-bisnis lainnya itu nanti akan seperti apa? Itu nanti secara tuntas kayaknya secara spesifik dijelaskan oleh 5 Minutes Group sama Pak Effendi Laran Sedu ya. Nanti dua itu Anda mesti memahami, karena ini tanpa memahami bagaimana konteks kolaborasinya nanti Anda akan wah ini fungsi VTube dalam kolaborasi bersama VTube, V Plus dalam kolaborasi dengan VTube untuk saat ini, dan nanti akan bisnis-bisnis lainnya itu seperti apa, nanti Anda akan kesulitan kalau tidak memahami dasarnya dulu. Jadi ini video ini saya namai sebagai, saya kasih judul pengantar ya. Kalau kita belajar filsafat, belajar ilmu kalam, belajar macam-macam ilmu, itu selalu ada pengantarnya. Ini sebagai pengantar. Oh iya, masih ada beberapa poin lagi yang banyak ditanyakan. Saya pagi ini juga ditanya oleh salah satu member. Sebenarnya bukan member saya, tapi karena sering konsultasi dengan saya, jadinya tadi kebetulan bertanya. Sebenarnya nanti ketika VTube dibuka, itu VIP harganya berapa? Itu nanti juga Anda semuanya perlu menyampaikan. Kalau ini kemungkinan Bro Chris nanti akan menyampaikan itu. Kalau nggak Bro Chris mungkin Bro Dema, DHI ya, Dema Hendrik Immanuel. Pokoknya Anda yang menonton video saya sekarang, Anda perlu subscribe di semua channel yang tadi saya sebutkan, dan pastikan hari ini ditongkrongin. Kalau muncul konten, Anda harus tonton, karena itu pasti membawa informasi-informasi ini. Kemudian masih adakah shopping voucher? Ya, jadi nanti di dalam VTube itu apakah masih dapat shopping voucher, dan gunanya shopping voucher itu sebenarnya nanti apa? Kemudian hubungannya dengan VIP bagaimana, dan lain sebagainya. Itu nanti harus dipahami dulu akar masalahnya, supaya ketika nanti kita sudah memulai, kita
akan lebih mudah dan nyaman gitu loh, karena gini, penjelasan dari para leader, para pengguna Anda, saya sendiri juga seorang leader nanti menjelaskan kepada member-member dengan bahasa-bahasa yang lebih teknis, itu juga saya lakukan. Tapi ketika di dalam konten kreator begini, karena sifatnya tidak dua arah, saya hanya monolog, sehingga mungkin tidak terlalu teknis. Kami lebih menjelaskan pada tataran paradigma, gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan, dan selamat nongkrongin channel-channel itu, dan siap-siap untuk mendapatkan informasi-informasi yang sangat penting sebelum kita mencapai kita sampai pada hari Senin nanti. Begitu aja, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.